Mari saudara, tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu Tuhan. Amin. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku Tuhan, biar kami boleh menikmati firman-Mu. Biar firman-Mu, amin Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah amin dengan air sungai-Mu. Katakan saudara, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana Kau Tuhan dengan air firman-Mu. Sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu Tuhan. Amin. Telah ku
seluruh jiwaku Tuhan, jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Mari saudara kita sambil bangkit berdiri, kita mau katakan firman-Mu yang kuasa Tuhan, yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air. Sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu yang kuasa. Sekali lagi katakan saudara, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air. Sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih. Berbahagialah orang yang haus dan akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kami yang ada, kami merindukan firman Allah dalam hidup kami, karena firman Allah itu adalah pribadi Engkau. Jadi Engkau yang selalu ada bersama kami, di dalam kami, dan bekerja di dalam kami, membentuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada beserta kami, bahkan Engkau berjanji Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Roh Kudus yang hadir untuk menolong kami, mengertikan kami firman-Mu, kehendak-Mu, supaya kami boleh berbahagia dan berjalan bersama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh diizinkan bersama di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Berkati kami semuanya, yang hadir maupun yang tidak hadir, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri tema, belajar dari tukang periuk. Belajar dari tukang periuk. Ya, bagaimana dia membentuk bejananya. Tetapi baiklah kita dahulu baca Yosua 21 ayat pertama sampai ayat 3 lebih dahulu, kemudian ke ayat yang ke-8. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, Ya, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, ya, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, ya, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. ya, Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, ya. seperti yang dititahkan Tuhan. Ayat 8. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ya. kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat 41 sampai 42. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel, ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ya, luar biasa banyak ya. Terus Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah pengembalaannya di sekelilingnya.
Ya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Ya, dalam pembagian, ya ini kita temanya di pasal 21, kota-kota orang Lewi. Jadi dalam pembagian daripada 12 suku bangsa Israel, maka suku Lewi tidak mendapatkan pembagian wilayah, satu wilayah. Tetapi mereka hanya mendapatkan kota di dalam wilayah dari saudara-saudaranya. Jadi mereka cuma mendapatkan kota, ya, bukan satu wilayah di seluruh Israel. Nah, di setiap kota mereka selalu mendapatkan tanah penggembalaan. Kita sudah belajar yang lalu dari suku-suku yang lain. Tidak ada satu kata daripada kata penggembalaan, tanah penggembalaan. Ya, suku saudara-saudara daripada Lewi ini semuanya tidak pernah disinggung mengenai tanah penggembalaan. Khususnya suku Lewi, baru di situ disebutkan tanah penggembalaan, tanah penggembalaan. Ya, mari kita belajar lebih lanjut. Kita mau tahu tentang seorang yang bernama Musa. Musa ini orang Lewi, keturunan Lewi. Ya, Musa juga seharusnya tidak mendapat bagian seperti yang bangsa Israel, suku 12 suku, 11 suku lain. Dia juga termasuk Lewi yang tidak punya bagian wilayah, tapi kota dan penggembalaan. Itu seharusnya bagian daripada Musa. Kita baca Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi Ya. kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. ya, bapaknya Lewi, istrinya juga Lewi, ibunya, anaknya Lewi. Ya, jadi Musa ini keturunan Lewi. Ya. Keluaran 2 ayat 1 dan lanjut Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, Ya. imam di Midian. Ya, kalau kita lihat Musa kemudian menjadi seorang gembala. Padahal diceritakan awalnya Musa lahir itu sebenarnya ada perintah Firaun untuk membunuh setiap laki-laki dari bangsa Israel yang lahir. Tetapi Tuhan punya rencana atas Musa, sehingga ibunya menyelamatkan dengan cara apa? Membuatkan keranjang di mana Musa ditaruh di atasnya, dan kemudian itu dibawa ke sungai Nil, di mana seringkali ada putri Firaun datang untuk mandi di situ dan melihat keranjang di mana ada Musa. Mari kita baca lebih bagus ya. Ya. Keluaran 2 ayat yang ketiga, ayat 2 dan ayat 3. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. ya, Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. ya, Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, ya, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, ya, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. ya, Kakaknya perempuan berdiri tempat yang agak jauh untuk melihat Ya. apakah yang akan terjadi dengan dia. ya, Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, Ya. sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. ya. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Terus, Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, Ya. dan tampaklah anak itu menangis. ya, Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, ya, tentulah ini bayi orang Ibrani. ya, Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? ya, Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah, ibunya sendiri yang dipanggil. Nah, ini
satu kebijaksanaan, kecerdikan yang diberikan Tuhan kepada mamanya daripada Musa ini. Sehingga Musa selamat, tidak dibunuh. Sebab semua laki-laki yang lahir dari Israel itu dibunuh pada masa itu. Ayat yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa. Jadi Musa ini, kalau kita baca lanjut ayat 11, tolong dibaca. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ini Musa temperamennya keras dan kasar dan termasuk kejam. Dia tidak segan-segan membunuh. Dia membunuh itu orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Terus ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tapi Musa lari ke Midian. Nah, di Midian inilah menjadi tempat perlindungan Musa. Apa kerjanya Musa di sana? Keluaran pasal 3 ayatnya pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Nah, di sini prosesnya Musa. Awalnya seperti nenek moyang suku Lewi. Lewi dan Simeon itu saudara kandung dari ayah Yakub dan ibu Lea. Tapi kedua orang saudara ini orangnya sangat keras dan kejam dan tidak segan-segan membunuh. Jadi boleh dikata mereka adalah keturunan pembunuh, Lewi dan Simeon. Tetapi khusus mereka ini tidak diberikan tidak diberikan tempat wilayah bagi Lewi dan Simeon karena atas kutukan daripada orang tuanya sendiri, itulah Yakub. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 34 ayat 25 sampai 29. Kejadian pasal 34 ayat 25 sampai 29. Ini latar belakang suku Lewi. Kita mau tahu dulu nenek moyang atau orang kakek-kakek daripada Musa ini, latar belakangnya. Karena dia suku Lewi, anak suku Lewi, latar belakangnya, moyangnya suku Lewi. Silakan dibaca. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Karena Sikem ini telah memperkosa saudaranya Dina, jadi mereka baru dendam, mereka bunuh. Padahal Yakub tidak setuju bahwa Lewi ini dengan Simeon ini bertindak seperti itu, memakai kekerasan dengan membunuh. Kita baca itu di kitab Kejadian pasal, tadi sudah baca sampai selesai? Belum. Ayat 25 lanjut sampai 27. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu.
lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Ya, Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu Ya. dibawa mereka. ya, Segala kekayaan, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan Ya. dijarah mereka. terus Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. ya. Jadi kita lihat di sini sangat bengis, sangat kejam. Sekarang keluar Kejadian 34 ayat 30 dan 31. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, Ya, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, ya, ditegur oleh Yakub mereka dua ini. Terus, kepada orang Kanaan dan orang Feris. ya, Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. ya, Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, ya. dan kita akan dipunahkan, Nah, aku beserta seisi rumahku. terus Yakub ini sampai ketika mau meninggal dunia itu tidak memberkati Simeon dan Lewi. Ya. Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Perhatikan. Jadi apa sebab Lewi tidak mendapat bagian wilayah? Cuma kota di tengah-tengah wilayah saudara-saudaranya. Ya. Simeon dan Lewi bersaudara. Ya. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Alat kekerasan. Ya. Terus, Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. ya, Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. ya, Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, ya, dan dalam keangkaraannya ya, mereka telah memotong urat keting lembu. ya. Jadi mereka ini pembunuh. Terus Terkutuklah kemarahan mereka, terkutuklah kemarahan mereka. sebab amarahnya keras. Ya, Terkutuklah keberangan mereka, ya, sebab berangnya bengis. bengis. Ternyata Simeon dan Lewi ini sangat bengis, kejam, pembunuh berdarah dingin. Nah, kita lihat pada awal Musa juga suku Lewi ini memang temperamennya itu keras, pembunuh. Ya, pokoknya tidak bisa melihat sesuatu yang seperti Simeon dan Lewi melihat Dina adiknya diperkosa, diambil oleh Sikem. Dia membunuh. Ya. Nah, ini juga Musa seperti itu. Tetapi kalau kita baca riwayat Musa, bagaimana Musa itu diselamatkan daripada pembunuhan, tentu Tuhan punya rencana yang indah untuk dia. Seizin Tuhan, Musa mau dibunuh Firaun, dia lari. Kemana? Ke Midian. Saudara, kita ini semua, ketika kita masih hidup, ketika kita bisa hidup walaupun pernah melalui saat-saat kritis, Tuhan itu punya rencana untuk kita. Tuhan itu penjunang, Tuhan itu pencipta. Dan apa yang diciptakan Tuhan, awal mulanya kita baca dalam kitab Kejadian, dikatakan semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Sampai pun ciptaan Tuhan, Adam dan Hawa manusia, itu pun baik. Tapi manusia ini yang salah. Kemudian mereka merusak gambar Allah. Mereka merusak dirinya dengan tidak taat. Demikian juga dengan suku Lewi dan Simeon. Sebenarnya Tuhan punya rencana memberkati mereka. Sebab Tuhan itu memberkati orang Israel keturunan Abraham. Nah, kemudian oleh karena mereka bertindak keras, kejam dan bengis, tukang membunuh, akhirnya mereka tidak mendapatkan berkat. Ketika Yakub mau menghembuskan nafas, ajalnya tiba, maka dikutuklah Simeon dan Lewi. Makanya dalam pembagian tanah di tanah Kanaan, mereka tidak punya bagian. Tuhan tidak pernah setuju dengan pembunuhan. Ya, Tuhan tidak pernah setuju dengan dosa. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang baik.
Sekalipun orang itu seorang pembunuh, Tuhan masih bisa memberikan dia kesempatan kedua. Itu karena kasih karunia. Kalau Tuhan tidak berkasih karunia, kita ini semua tidak punya kesempatan yang kedua. Kesempatan kedua ini digunakan untuk hidup bagi memuliakan Tuhan. Ada satu maksud yang tertentu untuk kita. Nah, kembali kepada Musa. Akhirnya Musa lari ke Midian. Dan disitulah Musa mulai menggembalakan kambing domba. Ya, Musa di sana mulai menggembalakan kambing domba. Ya, kemudian akhirnya Tuhan mempercayakan bangsa Israel itu sendiri menjadi gembalaan daripada Musa menuju tanah perjanjian. Nah, setelah Musa belajar domba dan kambing, ini tidak sama, karakter tidak sama. Dia mesti belajar, oh domba seperti ini, kambing seperti ini. Ya, mereka pasti beda. Ya, kromosomnya juga beda. Apa itu kromosom? Itu sel-sel, ya, bagian sel yang dapat menurunkan sifat. Jadi sifatnya kambing dan sifatnya domba tidaklah sama. Musa harus belajar dengan benar. Nah, sekarang Musa belajar menjadi apa? Manusia yang mulai sabar. Kalau dia melihat karakternya kambing ini menanduk-nanduk terus, dia mesti tahu belajar, oh ini kambing begini ya, waktu makannya begini, sesudah makan apa yang dibuat kambing, dia injak-injak semua, mengotori rumput. Ya, oh domba begini. Jadi Musa belajar langsung binatang yang asli yang dia lihat di matanya. Ya, yang berbeda, sama sekali tidak sama kambing dan domba. Ya, kromosomnya itu sel yang bisa membentuk sifat. Lebih banyak kromosom yang itu pada kambing. Ya, jadi Musa belajar. Di situ dia mulai belajar. Dia mulai belajar jadi manusia yang diolah oleh Tuhan. Dia mulai belajar untuk menjadi lebih lembut sedikit demi sedikit. Sifat kasar, sifat pemberang, sifat bengis itu mulai dia melihat. Dia mulai rasa sayang kepada kambing. Dia mulai rasa sayang kepada domba. Ya, dan itu kenyataannya. Nanti dia harus merasakan bagaimana bangsa Israel itu seperti kambing-kambing. Kurang air, mereka marah-marah pada Musa. Mau melempari Musa dengan batu. Di sana dia harus belajar. Kalau dulu dia melihat seperti itu, pasti dia bertindak, membunuh. Nah, sekarang dia harus belajar menahan. Ya, dia lihat kambing, dia lihat domba, dia di sana mesti belajar. Oh, saya harus lebih sabar. Sebab sebelum dia menggembalakan bangsa Israel yang betul-betul dia banyak mengalami persoalan. Ya, di Musa ini mengalami banyak hal yang tidak dia pernah pikirkan itu dulu. Begitu dia lihat bangsa Israel dianiaya, dia langsung bunuh. Nah, itulah juga pengikutan kita. Pelan-pelan Tuhan membentuk hidup kita menjadi seperti apa yang dia kehendaki. Itu sebabnya hari ini saya memberi tema khotbah ini adalah belajar dari tukang periuk. Belajar dari tukang periuk. Itu ada di dalam Yeremia 18. Kita baca dulu ya. Yeremia 18 ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, Ya. bunyinya, Ya. pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Ya. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, Ya. dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, tukang periuk ini sedang kerja membentuk bejana.
Ya, terus Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di Ya. tangannya itu ya, rusak, rusak. maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi pada kesempatan Musa ada di Midian, ketika Musa menggembalakan kambing dan domba, di situ dia belajar sifat-sifat domba dan kambing. Dan dia mulai belajar harus menjadi lembut. Dia mulai diolah, ya, seperti bejana yang dulunya rusak. Sebagai pembunuh, Musa itu rusak, suku Lewi itu rusak. Tapi kalau kita lihat kemudian suku Lewi justru dipanggil Tuhan untuk mengurus bait suci. Suku Lewi justru disuruh untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Tapi sebelum itu mesti diolah lebih dahulu. Ya, tidak gampang Musa ini jadi gembala. 40 tahun. Dia belajar menggembalakan kambing dan domba. Ya, bagaimana Musa belajar. Prosesnya luar biasa panjang, tidak mudah. Ya, jadi mesti belajar bagaimana kambing ini, bagaimana domba. Nah, gembala-gembala harus tahu ini Kristen kambing, ini Kristen domba. Jemaat juga seperti itu. Ada kambing, ada domba. Saya tidak terangkan detailnya, kambing itu gimana, domba itu bagaimana. Tapi di dalam jemaat pun, kumpulan jemaat itu ada Kristen kambing, ada Kristen domba. Kambing itu suka menanduk, gambarannya seperti itu. Sudah makan rumput diinjak-injak. Dan Tuhan mengatakan perbedaan kambing dan domba dipisah nanti. Nanti pada hari Tuhan datang, maka domba dan kambing itu dipisah. Hari ini kita belajar dari kehidupan yang seperti kambing, sifat yang seperti kambing, suka menanduk, suka melawang, keras hati. Kita belajar seperti Musa bisa menjadi lembut. Bahkan dikatakan di dunia ini tidak ada orang selembut Musa. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Bagaimana Musa menjadi seorang yang sangat lembut, dilawang oleh saudaranya sendiri, kakak-kakaknya Miriam dan Harun. Bagaimana dia mohonkan supaya mereka jangan dihukum. Ya, dilawan, tapi dia sebagai adik sebenarnya dia pemimpin. Bukan Harun, bukan juga Miriam. Tapi kakaknya pikir ini adiknya diremehkan. Apakah Tuhan cuma pakai kamu? Apa Tuhan cuma bicara kamu? Nah itu. Tapi Musa tidak marah. Ya, bilangan 12 ayat 3 mengatakan Musa adalah yang paling lembut. Tolong dibaca lagi. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut Sangat hatinya, lembut. lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Bagaimana bisa? Orang yang sangat keras, tidak bisa melihat sesuatu yang di pandangannya tidak benar. Karena nenek moyangnya, ya, Lewi bersama kakaknya Simeon itu membunuh langsung kepada Sikem dengan kejam. Dan Musa pun melakukan itu. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang pemberang itu sampai diolah oleh Tuhan, seperti dikatakan tidak ada manusia selembut Musa. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saudara yang hari ini kita melihat ada orang keras, ya ada orang seperti ini, nanti tunggu waktunya. Tuhan akan membentuk dia
menjadi selembut. Makanya hari ini kita belajar dari tukang periuk yang dikatakan Yeremia 18. Kalau bencana yang dibuat itu rusak, kalau ciptaannya itu rusak, manusia itu menjadi rusak, jadi pembunuh, tapi Tuhan masih berikan kesempatan kedua. Oleh kemurahan Tuhan, dia bisa dirubah. Tidak ada orang yang tidak bisa dirubah. Kalau Tuhan bisa rubah saya, Tuhan bisa rubah saudara. Kalau saudara bisa dirubah Tuhan, berarti saya juga bisa dirubah. Tergantung bagaimana hidup kita meresponi karya Tuhan. Bagaimana sikap kita. Ya. Jadi Musa ini tidak gampang. Di situ dia mulai belajar. Wah, kambing domba. Mungkin dia bisa ngomong-ngomong sama domba, sama kambing beneran. Kalau sekarang ini coba itu dia bilang domba. Seorang gembala melayani, menggembalakan bukan binatang, manusia asli. Tapi harapan saya, kita jadi domba-domba Tuhan semua, yang nurut, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengar suara sang gembala itu. Domba itu mengenal, mengikut. Supaya nanti pada hari penghakiman ketika Tuhan datang, ya, maka kita ada di golongan domba, bukan dipisahkan di antara golongan kambing. Belajar mulai hari ini, ketika kita dengar bagaimana Musa dirubah Tuhan. Tuhan, engkau juga bisa rubah saya. Engkau bisa membaharui saya. Engkau bisa menolong saya. Dan tidak ada orang tidak bisa dirubah. Anak saudara, suami saudara, istri saudara, siapapun teman saudara bisa dirubah. Tuhan itu penjuna. Ya, kita belajar lihat Kristen domba, kehidupan mereka sangat beda. Kalau saya anggap kambing itu, ya, Kristen kambing itu Kristen kedagingan, daging. Kalau Kristen domba itu biasanya Kristen yang orang rohani. Ini selalu bertindak daging, ini yang rohani. Perbedaannya itu kambing dan domba. Tapi kita tidak boleh terus hidup dalam daging. Siapa hidup dalam daging tidak berkenan pada Tuhan. Ya, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu tidak sama dengan keinginan roh. Keinginan daging cenderung itu Kristen kambing. Terus Kristen roh itu domba-dombanya Tuhan. Nah, terus dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Iya, tidak sama. Nah, disitulah Musa mulai belajar. Oh, keinginan daging begini. Oh, keinginan roh begini. Dari kambing domba itu dia belajar. Ya, dia belajar. Dari dulu dia, oh saya ini dulu ternyata Kristen kambing. Begitu lihat orang di emosi, bunuh langsung. Sekarang Miriam mengata-ngatai, Harun turut mengatai. Malah mereka dihukum Tuhan kusta. Musa turun, Tuhan jangan memohonkan supaya Tuhan tidak menghukum. Bisa dibayangkan Musa dari awalnya pembunuh, terus menjadi orang yang sangat lembut. Nenek moyangnya Lewi itu, dan sehingga bagaimana kerasnya dulu, sampai dikutuk oleh Yakub. Tapi kemudian menjadi manusia lembut. Ya. Jadi itu latar belakang suku Lewi. Ya, sebabnya tidak diberikan wilayah itu lebih besar, cuma kota. Kota itu diletakkan juga di dalam wilayah-wilayah suku Israel yang lainnya. Hanya dari semua yang kita pelajari, maka di suku Lewi ini ada disebut kota-kota. Jadi diberi kota-kota dengan tanah penggembalaan. Dengan tanah penggembalaan. Jadi Lewi-Lewi ini arahnya adalah Tuhan inginkan menjadi gembala-gembala.
Jadi dia mesti mulai belajar. Orang yang mau jadi gembala, mau belajar tentang penggembalaan, mesti dari bawah, dari nol, menolkan diri. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau sudah menolkan diri, baru kita bisa diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau tidak, orang itu tahu-tahu langsung mau menjadi gembala. Tidak memulai dari bawah seperti Musa. Dari bawah mulai belajar di Midian. Bagaimana tahu sifat kambing, bagaimana tahu sifat domba. Beda dengan seorang murid. Ya, beda. Kalau saya dulu sekolah di SMP, SMA, guru masuk, kita mesti ada ketua kelasnya, suruh berdiri semua, siap, semua berdiri. Guru masuk. Beda kalau jadi gembala. Ya, mana bisa. Mau saya bilang sama kambing, siap. Saya masuk ke kandang, siap. Kambing pasti mau ditanduk sama mau ditanduk Musa. Ya. Dia mesti belajar dari bawah, dari nol. Banyak kali saya bilang sama orang-orang yang mau belajar jadi dalam pengembalaan, saya bilang tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, modalnya apa? Kasih. Bukan modalnya otak, tidak. Justru ini seringkali jadi penghalang, otak ini. Ya, ilmu kita yang tinggi ini seringkali harus dulu tanggalkan, bukan dibuang, ditanggalkan. Ya, ditanggalkan, jangan dipakai. Turun ke bawah. Apa sebabnya? Tuhan memilih Petrus. Bukan Rasul Paulus yang nomor 1 dipilih. Petrus, nelayan, tidak punya sekolah. Tapi ditanya, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua yang kau miliki? Harga diri, ya, kepandaianmu, otakmu yang pinter. Apa kamu mengasihi aku? Nah, dijawab oleh Petrus apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi tidak berani ngomong lantang, aku mengasihi engkau. Tidak. Sebab dia tahu di dalam dirinya, kasih itu terhadap Tuhan bersaudara saja tidak. Buktinya apa? Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Aku tidak kenal, karena takut dibunuh, takut dianiaya. Inilah Petrus. Makanya Tuhan datang, kamu mengasihi aku, kalau mengasihi gembalakan domba-domba. Disinilah Musa belajar kasih itu. Sampai ketika di Bilangan 12 ayat 3, itu kakak adik Harun dan Miriam, atau kakak-kakaknya Musa, itu pun dilembut hatinya untuk tidak senang kalau Tuhan menghukum sampai mereka mirip itu kusta. Bagaimana bisa Musa ini yang keras menjadi lembut? Bagaimana bisa akhirnya orang Lewi itu dipilih untuk mengurus peribadatan? Bagaimana akhirnya Lewi itu disuruh untuk mengajari bangsa Israel? Gimana? Begitu lembut, mesti mengajar. Jadi tidak gampang. Makanya sekolahnya Musa ini lama, 40 tahun. Ya, waktu dia mulai dewasa, 40 tahun di Midian, 40 tahun menggembalakan bangsa Israel, 120 tahun usianya. Tidak mudah, proses panjang. Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, Ya, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. ya, Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, ya, seorang dari saudara-saudaranya itu. ya. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang,
Dibunuhnya orang Mesir itu. Ini waktu Musa telah dewasa. Ya, waktu Musa dewasa. Terus Kisah Rasul 7 ayat 23, tolong kita baca. Jadi masa dewasanya ini 40 tahun. Ya, di mana? Di Mesir ini. Pada waktu ia berumur 40 tahun, Ya, timbullah keinginan dalam hatinya ya, untuk mengunjungi saudara-saudaranya, ya. yaitu orang-orang Israel. Ya, jadi dia timbul hatinya ingin melihat bangsa Israel ketika dia selama ini ada di istana. Setelah dia keluar dia lihat, nah di situ dia mulai membunuh. Ini 40 tahun dia dewasa, ya. Lalu kemudian dia lari. Lalu dia belajar di Midian. Berapa tahun di Midian kita baca? Keluaran pasal 3 ayat 1 itu dan Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, Ya, mertuanya imam di Midian. ya. Terus Keluaran pasal 7 ayat 7, tolong dibaca. Adapun Musa, 80 tahun umurnya, Nah, sekarang sudah 80 tahun. Terus dan Harun 83 tahun. Harun lebih tua kakak, 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, Nah, ketika mereka mau membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan di Mesir. Musa 80 tahun, kakaknya 43 tahun. Jadi prosesnya Musa panjang, ya, sampai dia memimpin bangsa Israel 40 tahun. Jadi usia Musa genap 120 tahun. Ulangan pasal 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun Ya, ketika ia mati. ya. Matanya belum kabur. Matanya belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. Hebat ini. Luar biasa Tuhan, ya. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. 40 tahun pertama dia dewasa, ya, di Mesir, di putri Firaun. 40 tahun dia di Midian belajar kambing domba. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel sampai selesai. 120 tahun usianya. Dan ketika dia mati, meninggal dunia, dikatakan Alkitab tidak ada orang selembut hati Musa. Bagaimana bisa keturunan Lewi kejam, bengis, pembunuh, kemudian dipakai oleh Tuhan? Ya, itu latar belakang nenek moyangnya, ya, suku Lewi itu. Ya, sampai Yakub pun menegur. Ya, coba bayangkan bagaimana Musa jadi gembala orang Israel. Sedikit-sedikit mau dilempari batu. Bangsa Israel bersungut-sungut, tidak ada air, bersungut-sungut, tidak ada makan, bersungut-sungut. Kira-kira bagaimana Musa menghadapi berapa juta bangsa Israel itu? Mau dilempari batu. Ya, Musa harus belajar bagaimana menghadapi sungutan bangsa Israel, seperti dia menghadapi kambing domba itu yang tidak bisa diajak bicara. Musa cuma memperhatikan kelakuan, oh kelakuannya kambing, kelakuannya domba, tidak bisa ngomong. Nah, sekarang bangsa Israel tidak ada air, ngamuk-ngamuk, tidak ada makan, ngamuk sama Musa, berontak. Musa mau dilempari batu, sampai akhirnya Musa satu waktu gagal. Bangsa Israel marah-marah, tidak ada air untuk diminum. Musa, kata Tuhan, berbicara kepada batu, nanti batu keluarkan air. Tapi Musa tidak bisa menahan, dia gagal, dia pukul itu batu 2 kali, air keluar. Ya, sehebat-hebatnya Musa, selembut-lembut hatinya, dia gagal. Dan Tuhan kata, kamu tidak bisa masuk lihat tanah Kanaan itu. Dari jauh saja kamu lihat, ya. Sehebat-hebatnya seorang gembala kambing domba, seorang gembala jemaat besar 2 jutaan bangsa Israel. Selembut hati begitu Tuhan katakan Musa itu. Kok bisa
tidak masuk ke negeri perjanjian karena tidak taat. Disuruh ngomong sama batu supaya air keluar, karena bangsa Israel sudah marah-marah mau melempari batu. Dia saking jengkelnya dia pukul itu batu, air keluar. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu melanggar kehormatanku di depan bangsa Israel. Artinya aku perintahkan kau bicara kepada batu, kau kasih lihat bangsa Israel, kamu ini pukul. Jadi berarti Musa itu menjadi contoh yang tidak baik, tidak taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kamu melanggar kekudusanku. Dan Musa tidak masuk, hanya melihat dari jauh. Ya, kita melihat Tuhan itu kasih, lembut, tapi Tuhan juga keras. Ya, Tuhan itu juga keras, tapi Tuhan juga lembut. Tuhan itu murah hati, tapi Tuhan juga itu kadang bertindak dengan keadilan. Jadi kita mesti berhati-hati. Jangan sampai mempermainkan kemurahan Tuhan. Ada waktunya dia lembut, ada waktunya dia keras. Sampai Musa pun tidak lepas dari hukuman. Siapa Musa? Suku Lewi yang tadinya asal mulanya adalah orang keturunan keras, bengis, kejam, pembunuh, yang kemudian sudah diolah Tuhan, diolah oleh Tuhan seperti tukang periuk Tuhan itu. Dia mengolah bejana hidupnya Musa, sampai bejana ini kalau tidak beres dibentuk lagi, dibongkar. Tidak mudah Musa itu menjadi gembala bangsa Israel, tidak mudah. Kita baca itu ya, Keluaran pasal 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Ya. Kata mereka, Ya. apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tidak gampang Musa ini memimpin bangsa Israel. Bersungut-sungut. Keluaran 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Ya. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Ya. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Ya. mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Nah, Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kalau berkata, jemaat itu bersungut-sungut, gembala sudah susah-susah, ya berdoa, berlutut, berpuasa, menyalibkan daging, cari firman Tuhan, tidak cocok ini, tidak cocok itu. Ya, gembala ngambil keputusan ya tidak cocok ini keputusan. Diprotes ini, diprotes sana. Ini membutuhkan kasih, kelembutan hati. Ya, proses. Coba kita baca ya. Keluaran 32 ayat 31 sampai 32. Keluaran 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ya. bangsa ini telah berbuat dosa besar, Ya. sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tugas seorang gembala itu adalah berdoa syafaat. Tuhan, tolong ini anggota saya satu. Sadarkan dia, insafkan dia. Ya. Kalau melihat kekurangan, langsung kita juga marah. Benci juga sama dia, balas benci, mana bisa? Karena modalnya seorang gembala itu kasih. Ya, kasihkah kau akan daku? Bukan ilmu tinggimu itu, bukan. Ilmu tinggi itu bukan modal. Ya, tidak bisa langsung orang langsung duduk, wah jadi gembala. Musa 40 tahun di Midian. Dia belajar domba-domba, dia belajar kambing-kambing, baru dia nanti belajar bangsa Israel ini, manusia ini tidak gampang. Ya. Sekarang baca Keluaran, baca lagi sampai ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak,
hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tidak gampang ini Musa bertindak seperti itu kalau tidak punya kasih. Dia mau mati dibuang ke neraka supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel yang melanggar, yang keras tengkok, yang melawan Tuhan. Ini kasih yang berkorban. Hapuskan namaku dari kitabmu. Jangan hukum ini Tuhan, biarlah mereka. Padahal mereka ini melakukan dosa berat ini. Bikin patung lembu emas. Tuhan bilang, minggir Musa. Musa bilang, jangan Tuhan. Dia jadi tameng. Ya, hapuskan nama saya saja Tuhan, ampunilah mereka. Ini Musa dari orang yang cepat bergerak untuk membunuh tanpa kasih, kejam bengis, menjadi seorang yang begitu besar kasihnya kepada umat manusia, gembalaannya Tuhan bangsa Israel. Kerjanya seorang gembala berdoa syafaat untuk orang yang melawan, didoakan. Untuk orang yang tidak benar, didoakan. Tidak mudah berdoa bagi musuhmu. Dalam tanda petik musuh itu, ya saudara beli banyak, tunggu satu waktu aku balasin kamu. Ya. Bisa berdoa untuk musuhmu, itu maunya Tuhan. Jadilah sama dengan aku, kata Tuhan, bisa berdoa untuk musuhmu. Tidak gampang toh? Ya, tidak mudah. Tugasnya seorang gembala itu berat. Ya, tapi Tuhan membuat Musa begitu lembut. Saya senang baca itu sekali lagi, Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Ya. Lebih dari setiap manusia yang di Ya. atas muka bumi. Ya. Lebih dari setiap manusia. Lembut hatinya, lembut, begitu lembut. Ini sifat yang kontras sekali dengan sifat yang lama. Sifat lamanya panas hati. Sifat lamanya mudah tersinggung. Sifat lamanya membunuh orang. Tapi Musa sekarang menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Penuh dengan kasih. Dan kita semua, bukan hanya Musa yang diminta untuk menjadi selembut hati seperti itu, diolah oleh Tuhan. Kita semua. Seorang suami menjadi lembut pada istrinya. Seorang istri menjadi lembut pada suaminya. Ini gak gampang. Biasanya orang kalau masih pacaran, ya bagus, wah bagus pokoknya. I love you, you love me. Ya, pokoknya love. Tunggu. Sudah mulai masuk nikah. Masuk dalam pernikahan. Tunggu 1 tahun, 2 tahun. Mulai gesekan. Ya, dan mulai dari situ benturan-benturan. Ternyata begini sifat aslinya. Ternyata begini sifat aslinya. Nah, yang dibutuhkan apa pada waktu itu? Kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak membalas dendam. Itu yang dimiliki Musa. Dari seorang keras menjadi lembut ini. Seperti bejana tanah liat di tangan tukang periuk itu. Oh, enggak beres ini Musa. Hancurkan dulu. Bina dia di mana? Di Midian 40 tahun. Kalau 40 tahun di istana, wah, aku anak putri Firaun. Ya toh, sekolahnya tinggi. Sekolahnya ilmu perangnya tinggi. Anak angkat putri Firaun, dilatih persenjataan, dilatih apa? Ilmunya tinggi. Tapi Tuhan mau melatih dia. Bukan ilmu yang tinggi itu. Buang. Larilah dia kemana Midian. Di sana dia belajar kambing dan domba benaran.
Sesudah belajar kambing domba yang benaran binatang, sekarang Tuhan bilang waktumu tiba, 80 tahun aku pakai kamu, ya sekarang gembalakan domba-domba Israel. Yang di domba-domba ini manusia tidak gampang. Kalau binatang masih bisa. Kalau domba manusia itu tidak mudah. Bangsa Israel tukang bersungut, mau lempari batu Musa. Tidak mudah tuh. Nah disitulah Tuhan proses Musa. Kadang-kadang kita diproses sangat sulit, tidak mudah. Tidak mudah. Perkawinan panjang, tidak gampang. Tidak gampang 50 tahun, tidak gampang. Lewat 50 tahun pun tidak mudah. Pernikahan 50 tahun. Kalau orang bisa mencapai itu, puji Tuhan. Itu betul kemurahan. Ya, itu perjalanan pernikahan, rumah tangga. Jadi jangan orang muda pikir gampang-gampang menikah. Tidak ya, tidak. Itu proses panjang. Ya, kalau Tuhan beri kemurahan 50 tahun. Kalau tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, mana tahan. Apalagi kalau seorang istri menghadapi suami yang belum bertobat. Tidak mudah. Seorang istri memang harus berdiam diri, cuma mengandalkan Tuhan. Kalau suaminya belum bertobat, apalagi orang kalau belum bertobat, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak benar itu. Tidak benar. Itu sangat menyakitkan itu. Beda kalau suamimu sudah bertobat. Kalau suami belum bertobat, itu kata-kata itu menghina. Waduh. Tidak enak didengar. Untunglah kalau suami itu bilang, kamu itu kalau tahu aku tidak kawin sama kamu, kalau kamu ini ya sama pembantu saja. Wah, itu menyedihkan seorang istri. Nah, kapan istri itu dibentuk untuk menjadi istri yang lemah lembut, diam tanpa perkataan? Itu saatnya. Itu waktunya. Tidak bicara, tidak ngomong, tapi sembahyang, Tuhan tolong suami saya. Kalau Tuhan lihat istri itu sudah terbentuk becananya, sudah seperti seleranya Tuhan, nah suaminya bertobat. Satu hari suamimu akan bertobat. Demikian pun sebaliknya. Jadi untuk menikah itu tidak gampang. Jangan sembarang menikah, ya asal ganteng, asal pinter, asal punya ilmu, asal ini, asal itu menikah. Karena gampang. Coba tanya orang yang sudah menikah. Tak usah yang lama-lama, yang baru nikah belum 10 tahun saja. Tanya. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nah, saya mau lanjut tentang Lewi ini. Akhirnya Lewi ditugasi sebagai apa? Suku Lewi. Yosua 18 ayat 7. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu. Nah, Lewi tidak mendapat bagian pusaka wilayah di tengah kamu. Terus? Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Nah, mereka jadi imam. Bagaimana bisa? Aduh, pembunuh keras, kejam, bengis dijadikan imam yang harus mengajar. Ya. Yosua 21 ayat 3. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka, Ya. kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ya. kepada orang Lewi, Nah, seperti yang dititahkan Tuhan. lu Tuhan tetapkan orang Lewi ini, pembunuh ini jadi apa? Imam. Urusannya cuma bait Allah. Alat-alat di dalam bait suci. Urusannya cuma mengajar. Mengajar apa? Firman Tuhan. Kira-kira bagaimana kalau orang Lewi itu mengajar 10 hukum perintah Tuhan? Jangan membunuh. Bisa keluar dari mulutnya. Hah? Hukum Taurat salah satunya apa? Jangan
membunuh. Nah, orang Lewi ngajar, jemaat jangan membunuh. Gimana? Nah, mereka ini keturunan pembunuh. Inilah yang saya sebutkan, kemurahannya Tuhan luar biasa, kasihnya Tuhan. Ya, mengolah manusia. Apa yang dikatakan Yakub waktu mau mati, dikutuki Lewi. Tuhan bisa rubah dari kutuk menjadi berkat. Saya membaca lagi itu, Kejadian 49 ayat 5 sampai ayat 7. Simeon dan Lewi bersaudara. Ya, Senjata mereka ialah alat kekerasan. ya, senjatanya alat kekerasan. Coba, bisa dijadikan imam, bisa dijadikan pengajar. Terus, Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. iya, Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. ya, Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. membunuh dalam kemarahan. Terus, Dan dalam keangkaraannya ya, mereka telah memotong urat keting lembu. iya, Terkutuklah kemarahan mereka. dikutuki ayahnya. Tapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Ya, manusia bisa mengutuk, tapi Tuhan merubah kutuk itu jadi berkat. Ya, Ulangan 33 dengan cepat ayat 10 sampai 11. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, Ya, hukummu kepada Israel. ya, Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu, ya. dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbamu. Ayat 8 sampai 10. Tentang Lewi ia berkata, Ya, biarlah Tumim dan Urimmu Ya. menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, wow, terus. yang telah kau coba di masa, Ya, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah, ya, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, ya, aku tidak mengindahkan mereka. ya, Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. ya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu. Nah, gimana ini sekarang? Orang Lewi itu berpegang pada firman Tuhan. Yang tadinya pembunuh. Tidak ada seorang pembunuh dapat hidup. Sekarang orang Lewi berpegang pada firman. Tuhan bisa merubah manusia seperti itu, seperti tukang periuk. Kalau bencananya rusak, prak dibongkar habis, dibangun lagi periuk yang bagus, bencana yang baru. Itu Tuhan. Dia penjunan. Kita harus jadi tanah liat di tangan Tuhan. Baca terus. Dan menjaga perjanjian-Mu. Menjaga sekarang perjanjian Tuhan. Luar biasa. Keturunan pembunuh sekarang dijadikan orang yang berpegang-pegang teguh dengan pengajaran firman Tuhan. Ya, ini leluhur Lewi, ini pembunuh. Sudah selesai ayat 10? Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, Ya, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu, ya. dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Tuhan punya rancangan masa depan untuk kita semuanya, rancangan yang baik. So percaya? Ada amin? Ya, hari ini kita mengalami yang kurang baik. Kita mengalami kesulitan. Menghadapi suami yang belum bertobat, menghadapi istri yang belum bertobat, menghadapi anak yang belum bertobat, menghadapi jemaat yang belum bertobat. Itu tidak mudah. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan merubah Musa menjadi selembut hatinya Musa. Saya percaya istri yang sembahyang, rendah hati pada suami, pada Tuhan, suaminya akan bertobat. Saya percaya. Ya, seorang suami pemabuk ini kejadian benar. Suaminya pemabuk, pemminum, pokoknya segala macam, tiap malam pulang mabuk-mabuk.
Istri selalu nungguin, pulang diurusin, muntahnya dibersihkan, bajunya yang kotor dibersihkan, dikasih, pokoknya baru suaminya ditidurkan. Pulang terlambat, istri mesti duduk nunggu. Ya, tapi istri dan anak, dua orang bersepakat doa, istri dan anaknya satu berdoa. Satu waktu istrinya lupa kunci rumah, lupa kunci pintu rumah. Suami pulang tengah malam, masuk langsung. Dan kamar juga tidak dikunci, tapi dari luar setengah mabuk masih menguasai dia. Ya, dia dengar istrinya berdoa, berkati suami saya. Berkati suami saya, Tuhan. Tolong suami saya, berkati dia. Berkati. Jangan kutuki, berkati. Itu menangis istri dan anaknya. Dua bersepakat. Alkitab mengatakan di mana ada dua orang sepakat sehati berdoa, doanya didengar Tuhan. Ibu dan anak ini sepakat dia berdoa. Suami dengar, antara mabuk itu sadar dan tidak, dia menjadi bertobat. Sejak itu dia tidak mabuk lagi. Sejak itu dia menjadi pasangan suami istri, rumah tangga yang utuh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa rubah kutuk menjadi berkat. Karena Tuhan itu punya rancangan yang indah, rancangan kepada kita semua, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Pokok orang ini membunuh, saya juga bunuh, Tuhan bukan itu. Dia menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga orang benar. Itulah kesempurnaan kasih-Nya Bapa di sorga. Kita harus juga memiliki kasih yang sempurna itu. Mengasihi musuh, mengasihi orang yang suka melawan, mengasihi orang yang tidak benar. Supaya satu hari dia menjadi orang benar. Inilah orang Lewi yang dirubah Tuhan. Tuhan berkuasa merubah. Tuhan bisa merubah manusia. Seperti apa? Tukang periuk. Ketika hendak beres, dia bongkar. Dia jadi damai. Mari kita belajar bagaimana Tuhan seperti tukang periuk. Ya, siapapun kita, anakmu yang tidak dengar-dengar itu bisa bertobat. Istri yang tidak bisa tunduk, anak yang tidak bisa dengar-dengar hormat orang tua, suami yang pemabuk, ini pengalaman orang yang benar ini. Istri dan anak satu doa. Bukan kebetulan pintunya tidak dikunci, suaminya dalam keadaan mabuk pulang, tapi bisa dengar istrinya menangis dengan anaknya. Tolong berkati suami saya, berkati suami saya, berkati suami saya. Di situ dia merasakan aliran kuasa Roh Kudus bekerja. Ternyata istriku tidak mengutuki saya, istriku tidak benci saya yang seorang pemabuk, seorang yang tidak benar. Tapi istri saya mencintai saya. Dia memberkati saya. Dia bertobat. Dia berlutut di depan istrinya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa rubah siapapun. Datang kepada Tuhan. Akui dia itu sang penjunam, pencipta. Tuhan pencipta. Kita ini cuma tanah liat. Mau diubah Tuhan? Mau dibentuk Tuhan? Mau? Mari kita bangkit berdiri. Ya, Tuhan itu penjunang, kita ini cuma tanah liat. Mari kita belajar. Karena itu kita mesti belajar mendengar apa yang salah kita ditegur, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Ya, itu firman yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Itu yang membawa kita nanti sampai di kota abadi Yerusalem baru. Jangan tidak tahan dengar firman yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan untuk kita. Jangan. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunanku tanah liat.
jalanmu dalam saya, Tuhan penjunang, Tuhan penjunang. Ku tanah liat, ku tanah liat, biar kau kerjakan surut maumu. Ku duduk diam di kakimu, buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya, Tuhan penjunang, Tuhan penjunang. Ku tanah liat, tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu, Tuhan. Kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu. 10 kali suamimu mengataimu, 12 kali kau ucapkan berkat. Engkau akan melihat karya Allah yang besar, Sang Penjunang, Pencipta. Kalau kau lihat anakmu tidak benar, doakan anak-anakmu. Kau melihat istrimu tidak benar, doakan. Kau seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Buatlah jalan, buatlah. Tapi Musa mau dibentuk Tuhan 40 tahun di Media. Dia menggembalakan kambing domba, binatang-binatang. Penjunang, ku tanah liat, ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu. Buatlah jalanmu, Tuhan, seperti penjunang. Bentuklah kami, Tuhan. Penjunang, ku tanah liat, biar kau kerjakan turut maumu, Tuhan. Oh, Rabbashanda balabasa, oh, duduk di kakimu. Saudara, bukan waktu yang lama Tuhan mengolah Musa.
tahun yang pertama dia dewasa, dia belum paham. Dia melakukan tindak kekerasan. 40 tahun yang kedua dia disuruh belajar pada binatang. 40 tahun kemudian dia belajar dari kedegilan dan kekerasan hati bangsa Israel. Dia menghadapi saudaranya sendiri. Tuhan, tolong kami menjadi seperti Musa. Tolong istri-istri yang ada. Tolong suami-suami yang ada. Olah kami Tuhan. Kadang kami tidak sabar. Tuhan, buat kami sabar sesabar Engkau. Sampai Musa bisa bilang, Tuhan, hapuskan namaku. Ini satu korban yang besar. Berarti Musa mau dibuang ke dalam lautan api hanya untuk supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel. Kau kerja kastul mau Tuhan semau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan ilmu yang tinggi di istana Firaun, tidak mengubah Musa dari sifat keturunan leluhurnya. Lewi, Simeon, engkau menggunakan kekerasan, kata Yakub. Engkau membunuh. Tapi Musa merubah suku Lewi. Tuhan bisa memakai suku Lewi untuk mengajar, untuk melayani kemah pertemuan. Tuhan bisa pakai orang jahat sekalipun yang diubah. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan makan perjamuan suci. Haleluya. Dalam saya Tuhan mencuna, ku tanah liat. Biar kau kerjakan surut ngomong, ku duduk diam di kakimu. Buatlah jalan. Katakan, Tuhan, saya cuma tanah liat. Tuhan penjunan, lebih sabar, lebih rendah hati. Siap dengan perjamuan kudus, angkat itu roti, pandang Tuhan Yesus
Gembala Agung, Sang Penjunang yang menciptakan menjadi kita manusia baru yang terus dibaharui untuk satu waktu menjadi selembut Tuhan, serendah hati seperti Tuhan, dan menghuni Yerusalem baru, jadi mempelai wanitanya. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Penjunang menjadi manusia yang dihancurkan supaya kita yang hancur menjadi baik. Sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang." Apa saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sama Tuhan, buat jalanmu. Mungkin jalan itu sulit. Sulit bagi seorang istri yang dianiaya oleh suami untuk mendoakan berkat bagi suaminya. Sulit bagi seorang suami untuk mengatasi ketidakdengar-dengaran istrinya. Sulit bagi orang tua mendoakan anak-anaknya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu penjunang, Tuhan pencipta. Seperti tukang periuk, ketika bencana itu rusak di tangan, dia bongkar semua, dia jadikan yang baru lagi. Itulah Tuhan saya dan Tuhan saudara. Mari kita belajar kepadanya, belajar kepada tukang periuk itu. Tuhan penjunang, ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut mama. Sembah Tuhan. Haleluya, bawa hidupmu. Inilah tanah liat ini Tuhan. Inilah bencana yang rusak Tuhan. Inilah bencana yang rusak di tangan pencunang, kemudian dibaharui oleh Tuhan. Oh Rabasana Maya Rabasana Maya Saka. Uriya Masaka Rabaya Rabasa.
Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu tukang priok. Haleluya. Kita ini bencana yang rusak, nikah yang rusak, anak-anak memberontak. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih perjamuan suci yang mengingatkan kami betapa pencipta itu menghancurkan dirinya di atas kayu salib, supaya kami yang hancur ini menjadi baik, utuh. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat ini, berkati mereka Tuhan. Kembalikan mereka pada kasih-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita nyanyikan satu kali. Buatlah jalan, berserah pada Tuhan. Dia tidak pernah salah. Oh, haleluya. Tuhan penjuna, ku tanah liat, ku tanah liat. Biar kau kerjakan turut mau. Di kakimu, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.